Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Yono ya. Hari ini kita akan belajar tentang gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Ya, nanti anak-anak silakan perhatikan videonya baik-baik ya, dicermati, dan bila perlu dicatat di buku tulis kalian. Yang pertama, ada gangguan kesehatan pada jantung. Satu, yaitu jantung koroner. Jantung koroner ini ditandai dengan adanya penyumbatan pada pembuluh darah oleh berbagai macam zat, misalnya lemak dan zat kapur. Penyumbatan ini menyebabkan aliran darah ke jantung menjadi terhambat sehingga jantung tidak dapat bekerja dengan baik. Hal ini menyebabkan rasa nyeri pada dada dan sesak napas. Selanjutnya, nomor dua ada stroke. Ya, jika penyumbatan pembuluh nadi terjadi di jantung, maka dapat menyebabkan serangan jantung. Jika penyumbatan terjadi pada pembuluh nadi di otak, maka dapat menyebabkan stroke. Selanjutnya, nomor tiga, hipertensi dan hipotensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri meningkat, yaitu lebih dari 120/80 mm air raksa. Yang selanjutnya, hipotensi, yaitu tekanan darah rendah, yaitu kondisi ketika tekanan darah di dalam pembuluh arteri menurun, yaitu lebih rendah dari 90/60 mm air raksa. Hipertensi dan hipotensi dapat dicegah dengan membiasakan gaya hidup sehat, antara lain dengan mengkonsumsi makanan bergizi, banyak minum air putih, dan rajin berolahraga. Berikutnya, nomor 4 ada varises. Varises adalah pelebaran pembuluh darah vena di kaki. Hal ini disebabkan oleh adanya penumpukan darah pada pembuluh darah vena. Gejala varises yaitu munculnya benjolan keunguan pada permukaan kulit, pegal-pegal, rasa panas dan perih, serta lelah pada bagian tungkai. Nomor 5 ada wasir. Nah, wasir terjadi karena pelebaran pembuluh darah vena pada sekitar anus. Berikutnya adalah gangguan kesehatan pada darah. Nah, gangguan kesehatan pada darah manusia ini dapat disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama faktor keturunan, yang kedua faktor non-keturunan. Berikutnya, contoh gangguan kesehatan pada darah manusia faktor non-keturunan. Ada apa saja sih? Yang pertama ada anemia. Anemia merupakan penyakit kekurangan sel darah merah. Penyebab anemia antara lain kekurangan zat besi, pendarahan yang hebat, dan gangguan pembentukan sel darah merah pada tulang. Ciri-cirinya penderita anemia itu yaitu cepat lelah, sering sakit kepala, dan wajah pucat. Nah, anemia ini dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan yang kaya akan zat besi. Seperti apa saja sih makanannya? Yang pertama ada bayam, hati, daging sapi, telur, dan kacang-kacangan. Berikutnya, nomor 2 ada leukemia. Nah, leukemia merupakan penyakit yang disebabkan oleh berlebihnya produk sel darah putih. Penyebabnya adalah adanya produksi berlebihan sel darah putih pada sumsum tulang belakang. Dan nomor 3 yaitu demam berdarah. Demam berdarah adalah infeksi virus dengue yang menyerang trombosit dan sel darah putih. Virus dengue ini disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti.
Nah, berikutnya contoh gangguan kesehatan pada darah manusia faktor keturunan. Yang pertama ada hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit keturunan yang menyebabkan gangguan pada sistem pembekuan darah. Ciri-cirinya yaitu aliran darah sulit terhenti ketika luka. Yang kedua ada talasemia. Talasemia adalah kelainan pada darah yang tidak dapat memproduksi cukup hemoglobin. Nah, seperti itulah penjelasan dari Bapak ya anak-anak. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Jika ada yang belum paham, silakan diulangi saja videonya sampai paham, dan bila perlu ada yang penting silakan dicatat di buku catatan kalian masing-masing. Ya, cukup dari Bapak ya anak-anak. Tetap semangat walaupun belajarnya masih daring ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.